Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Selamat sore, para pemirsa sekalian. Sore hari ini saya ketemu lagi sama Mas Susno Duaji. Selamat sore. Bapak petani kita. Baru keluar dari kebun. Mas Adanto, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Sore ini kami akan berbincang tentang teka-teki tragedi di Rumah Sakit Jenderal, mengundang tuntutan masyarakat. Mengapa kasus tembak-menembak sudah sekian belas hari belum ada hasilnya? Siapa tersangkanya? Apakah tersangka sudah ditangkap? Atau tersangka bahkan sudah ditahan? Masyarakat belum puas terhadap kinerja polisi. Saya mau bertanya kepada Mas Arianto nih. Masyarakat sangat menginginkan polisi segera mengumumkan siapa tersangkanya, Mas. Ya. Kalau perlu cepat ditahan. Bagaimana komentar Mas Arianto? Ya, saya sendiri juga ngikuti masalah itu, Mas ya. Jangankan masyarakat, saya sendiri yang polisi juga penasaran juga kok. Kenapa kok sampai sekarang belum diumumkan juga siapa tersangkanya dan kemudian kenapa kok belum ditangkap gitu kan. Jadi wajarlah kalau masyarakat itu penasaran karena kasus ini kan begitu menarik dan kemudian sudah ada kejanggalan-kejanggalan yang selama ini menimbulkan tanda tanya masyarakat, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Kalau memang diumumkan itu tembak-menembak, kemudian sudah ada yang mati, ada yang menembak pakai pistol ini, lah kok belum ada perkembangan gitu ya. Tapi yang kedua Mas, sebabnya adalah menurut saya, sampai sejauh ini Mas dengar sendiri kan polisi belum pernah mengumumkan siapa tersangkanya dalam LP yang pertama kali dulu. Kemudian waktu itu pertama kali rilis masih status sebagai saksi atau apa gitu, sehingga tidak bisa ditahan kan gitu kan. Saksi yang membela diri gitu. Jadi polisi sendiri belum mengumumkan. Tambah lagi bingung pengumumannya. Pertama kali masih dikatakan masih saksi. Kemarin saya baca itu sekilas nggak tahu di mana sudah ditahan. Tadi ada berita lagi ternyata belum ditahan. Nah, jadi kan bingung ini kan, jadi berubah-ubah. Ini kok kayak apa? Tahu sama geli itu. Tahu sore tempe. Kedele dan tempe itu pagi dele sore tempe gitu. Jadi kayak gitu kan, jadi ini kok kayak main-main aja gitu. Ya, ya. Ya, akhirnya kan masyarakat pengen curiga, Mas. Iya. Ini siapa nih kok tersangka? Curiganya gini, apa saktinya tersangka itu? Kok sampai licin nggak bisa ketangkap? Atau tersangka ini kasihan mau ditangkap, mau tidur atau apa gitu. Jadi ya itu lah Mas, jadi saya kira wajar. Dan kedua karena polisi sendiri juga tidak memberikan jawaban yang pasti gitu ya. Dan yang ketiga ya pasti menimbulkan penasaran karena kasus kayak gitu kok susah. Akhirnya timbul kejanggalan. Nah ini udah memang sandiwara kan. Jadi kayak gitu kan kesimpulannya. Sebagai mantan polisi, sebagai mantan penyidik, ini kan kasus sebenarnya kasus mudah. Ya, Mas Susno itu ngomong kenapa kok sampai dengan sekarang, ini hari ke-18 loh ya, polisi belum dapat menemukan tersangka dan belum bisa menahan tersangka. Apa komentar Mas Susno? Ya, Mas, betul, dan para pendengar Mas Arianto, boro-boro menemukan tersangka, kasusnya aja belum jelas. Apakah ini kasus tembak menembak kayak Cowboy Dardor itu? Apakah kasus ini penganiayaan, digebuk dulu, kemudian baru ditembak? Apakah ini disayat dulu? Jadi pertama yang mestinya kan tentukan perkara apa sih ini? Nah, setelah perkara apa, baru nanti mencari siapa pelakunya. Kalau kan perkaranya aja nggak jelas kok. Tapi kalau pertama udah jelas Mas, tembak-menembak itu diprotes oleh korban. Iya kan? Nah ini karena sama dengan ini Mas Beto, Mas Ari. Ini orangnya baru cari buktinya. Nah ini kan tidak scientific kan, padahal Pak Kapolri mengatakan di mana-mana scientific crime. Itu kerjanya Mas Beto, mengungkap teroris itu scientific semua. Nah ini bukan scientific, ini kan tentukan tersangka dulu,
baru cari bukti-buktinya. Ya jelas ditolak oleh orang. Jadi komentar saya, kenapa tersangkanya belum ada? Ya karena perkaranya belum ada, Mas. Perkaranya. Mas Arianto, ini kasus sudah terlanjur ruwet, masyarakat tidak percaya dan lain sebagainya. Hmm. Pak Kapolri sudah membuat tim khusus. Ya, Apakah menurut Mas Arianto tim khusus sudah bekerja? Apa hasilnya, Mas? mohon maaf ya. Saya kan tidak tahu bagaimana tim khusus sekarang kerja apa enggak. Saya sekarang di rumah. Mereka kan kerjanya di kantor. Iya, Tapi sepengetahuan saya, tugas tim khusus itu dibentuk oleh Pak Kapolri ya, sesuai dengan penegasan Presiden. Tegakkan hukum sebaik-baiknya, Setegak-tegaknya. setegak-tegaknya. Belakang jangan ditutup-tutupi, kan? Nah, jadi dulu Pak Kapolri langsung merespon, dibikinlah tim khusus itu. Tim khusus itu dibikin kan tujuannya adalah bukan untuk mengambil alih penyidikan, bukan, tapi untuk mengawasi supaya penyidikan itu scientific crime investigation yang Jalan. transparan, yang berkeadilan, yang objektif dan sebagainya. Gitu kan. Jadi tugas pokoknya adalah mengawasi bagaimana tim itu bekerja. Nah, sepengetahuan saya, artinya mengawasi itu adalah satu, mengawasi apakah penyidikan yang lalu itu sudah betul apa enggak. Iya. Dia mestinya nyari temuan kok dianggap janggal. Ini cari ke jalan itu dan Tujuannya apa? untuk diluruskan, Iya, kan gitu iya, kan. Jadi iya. gini, Jangan Mas. masih janggal lah, masih janggal ketemu kan gitu. Mestinya yang janggal itu diluruskan. Bagaimana cara meluruskan? Berikan jawaban, penjelasan mengapa dulu kok ngomongnya gitu. Kan gitu kan. Misalnya gini, dulu itu tembak menembak itu bela diri. Mestinya pada saat itu sampaikan apa? Ini loh, oh memang sudah ada barang buktinya nih yang sudah kita sita antara ini. Yang sudah kita sela lagi adalah pakaian korban ini Iya. dan sebagainya. Dan sekarang pakaian itu sudah ada tempat kita. Kalau mengumumkan itu Mas, itu bukan berarti menghalang-halangi penyidikan Mas. Iya, Nggak iya. bisa didalilkan gitu aja. Selama ini kan penyidikan sudah selesai sampai ke rekonstruksi. Lah kok dianggap menghalang-halangi penyidikan? Kan nggak ada alasan itu untuk itu Mas. Jadi saya pikir ya, kalau mau mengukur kerja daripada tim khusus ini ya, satu, apakah sudah melakukan koreksi pada penyidikan yang pertama ini? Kalau memang tidak ada, umumkan. Sudah kita cek, semua sudah kita dapat bahwa yang kemarin itu sudah clear, penyidikannya memang begitu. Ini buktinya. Mungkin publik nggak akan tanya-tanya Mas. Iya. Dan ini Mas, orang yang tersandra kan sekarang kan seolah-olah publik itu menuduh itu tersangkanya. Itu kan akan Nah itulah, jadi sama. menggantung kayak gitu kan. Jadinya kan ibu ya, wah saya itu adalah korban gini, tetap dituduh-tuduh begini, saya minta perlindungan LPSK. Nah, tapi kan makin banyak buat, makin dituduh kan gitu kan. Itu akibat daripada ketidakjelasan yang dilakukan oleh Penyidik. penyidik itu Mas. Tadi kan pertanyaannya kan tim khusus ini Pak Jadi. Ya mudah-mudahan menurut saya sih kita tahu lah tim khusus itu udah bekerja ya. Siang malam saya dengar rapat. Sampai malam sudah. Memang itu tugasnya rapat, nggak mungkin dilakukan gitu kan. Bukan penyidik. Tapi setiap rapat tuh harus menghasilkan temuan apa yang dikoreksi. Mestinya kayak gitu Mas. Saya terima kasih Mas. Ada LP yang baru tuh. Kan Ya. oke. Menerima laporan, terima menuntut gali mayat, menuntut autopsi, sudah dituruti. Itu termasuk prestasi yang dilakukan oleh tim khusus menurut saya. Lama gali mayat. Apa itu prestasi? Lambat benar. Nah, Tanggal berapa? janji untuk gali mayat itu udah prestasi Mas. Prestasi gitu. Tapi Mau, karena kalau bisa terjadi Mas. ya bisa terjadi nanti kalau tidak memberikan dulu saya takutnya loh Mas. Wah, untuk dibela itu. Kalau saya pikir-pikir ya, cepet sekarang besok kerjakan gitu kan supaya tidak cepet busuk kan. Kenapa harus ada Mas? Apakah pencopotan beberapa jabatan ini juga bagian dari Ya itu juga. itu? Nah itu kan agak masing-masing nunggu seminggu kita targetin ini mana yang benar Kan gini Mas, nunggu apa fotonya. Nogotinos. ya saya kira itu Mas. Paling banyak harus hari Rabu Kliwon atau Rabu Pon sehingga kan ketemunya kan Kalau saya melihat lamanya ini proses ini, Iya. tim sus dan sebagainya, apakah mungkin seperti kejadian di keputusan Mahkamah Agung ada dissenting opinion
perbedaan pendapat. Kan biasa Mas beda pendapat. Beda pendapat di dalam diri. Iyalah, Iya. ya. Itu Tapi saya kira itu tadi kalau dikatakan apa penonaktifan itu menurut saya prestasi Pak. Itu pasti saran daripada tim khusus. Ya. Pak ini begini karena ini menghambat ini lebih baik diinikan. Oke itu bagus sudah. ya, Walaupun dinilai agak lama dikit lah, tapi masih enggak. lebih baik terlambat daripada Sama sekali. Jawabannya. ini Mas Susno. Oh ya, Kasus ini menurut yang diberitakan polisi, ini kan ada laporan percobaan pelecehan seksual, seksual, laporan penodongan, ya, laporan tembak menembak, kemudian laporan pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan mati. Ya. Tapi ini sudah hari ke-18, Mas. Ini kasus yang begini banyak itu menurut Mas Susno, kasus mana yang dijadikan prioritas oleh penyidik, tim khusus, dan tim-tim yang ada ini? Jadi begini Mas, teorinya kan kasus itu pertama ya, karena laporan banyak dan ini tersebar di 2 kesatuan ya. Dulunya 3, ada Polres. Pertama yang paling bagus disatukan di 1 kesatuan. Kan pemain artisnya kan sama. Artis gimana ini film? Kalau artisnya sama, ada 2 lokasi syuting, ada 2 apa namanya? Tapi itu yang ngatur-ngaturnya sutradara ini kan lambat. Jadi sebaiknya kasus ini pertama disatukan di 1 kesatuan. Kemudian yang mana didulukan? Ya tentunya yang lebih berat dulu. Kasus paling berat. Nah, dengan kasus yang Mas ukuran berat tuh dari mana Mas? Ukuran berat kecil pakai timbangan. Jadi gini, antara melecehkan seks dengan membunuh, gitu kan? Karena orang membunuh dan penganiayaan berat, tentunya pembunuhan dan penganiayaan berat ini diutamakan. Nah, kemudian baru nanti bukan berarti juga semua jaraknya nanti 3 bulan, ya. Yang lain paralel biasanya dikerjakan paralel juga bisa. Kalau melecehkan tergantung buktinya yang ketemu dulu Mas. Iya. Ya buktinya kalau melecehkan sejauh mana melecehkannya, apa sudah sampai misalnya kayak adegan film itu atau baru jawil-jawil begini itu ada. Kan tergantung gitu kan. Nah jadi kasus yang berat dulu dan satu lagi kata Pak Arianto tadi yang paling banyak alat buktinya dan kebetulan yang paling banyak alat buktinya yaitu kasus pembunuhan. Laporan pertama ya? Laporan dari apa namanya ke advokat yang mengatakan ada pembunuhan direncanakan, penganiayaan berat dan penghilangan handphone ya. Pencurian. Nah, itu paling banyak. Kenapa? Jenazahnya ada, senjata ada, segala macam ada. Saksi. Harusnya cukup. Nah, tadi sudah ditemukan juga HP-nya katanya, sudah ditemukan juga apa CCTV-nya, jadi relatif lebih mudah. Ya. Terima kasih Mas Susno. Sekarang Mas Arianto, Presiden sudah menekankan paling tidak 3 kali yang saya ingat bahwa hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Iya. Mengapa polisi masih terkesan atau dinilai masyarakat bekerja ini lambat? Slow. Apa komentar Mas Arianto? Masyarakat menilai lamban ya. Ini masyarakat yang menilai ya. Ya. Kenapa begitu? Saya kemarin dengar dari Profesor Kiki, itu menurut saya itu kasus itu gampang itu. Padahal orang awam di jalan itu ngomong gitu. Loh kok bisa ngomong gitu? Iyalah, apa sih yang diusik Bapak itu kejadian di dalam rumah. Ya. Di situ ada yang meninggal jelas, yang meninggal siapa? Pakai KTP mungkin ada satu. Bandingkan Pak kalau kasus itu orang mati hanya di sungai telanjang lagi. Jarinya potong. Jarinya putus. Hilang. Enggak usah repot-repot. Telanjang aja Pak. Kita untuk nyari ini siapa yang mati kita susah mestinya. Ngomongkan dulu. Nanti kalau baru orangnya ketemu ciri-cirinya. Kemudian ini matinya ini tenggelam, hanyut atau dibunuh atau di baru tangkap. Susah itu Mas. Susah. TKP-nya di mana? Dari hulu sini apa di Ya. Itu kan kasus yang rumit. Ya. Itu makanya orang bilang ini kasus dianggap simple. Karena memang karakteristiknya memang simple. Iya.
kita kan nanti dikritik Mas, jangan tuh polisi ngomong tuh kasus simpel, makin susah polisi ini. Harus Lah, kali Mas yang ngomong itu dia tidak pernah reserse. enggak lah Mas, itu polisi yang masih belain polisi terus itu walaupun polisi salah kan gitu. Ya, mungkin dia selama-lamanya di bagian-bagian keras itu Mas. Logistik. Wah, Polisi berat. Logistik polisi juga Iya. pinter. Yang bagi-bagi sepatu kita. itu sebenarnya Mas, saya pikir-pikir ya Ya. sudah ada tim khusus. Gitu kan. Tim khusus itu kan siapa anggotanya Mas? Wah, Kapolri 3 jenderal, Adi Makriksal, Tiga. Ya. Adi Makriksal, Belum Mas. kanan kiri. Kemudian Kabar Intelkam Adi Makayasa. Ya. Yang berikutnya lagi Kabar Reskrim bintang 3 juga. Bukan. Yang SDM bintang 2 Adi Makayasa. Wih, Pilihan semua itu Mas. bukan Beneran kan gitu. bukan Adi Makayasa, Mas. Kalau saya dulu Adi makan tulang. Empat Mas di samping. Jadi gitu Mas, sudah orang beken-beken gitu ya dilibatkan ke situ dan kita lihat kan hasilnya gimana. Saya nggak bisa menilai. Cuman orang yang menilai sudah berapa lama itu tim dibikin. Hasilnya apa? Mas Adi Itu bisa. Ya. Mas yang menilai. ya toh Mas Beto. Kalau yang jempulan kayak gini saja itu nggak terungkap, apalagi yang kacang-kacang kayak gini. Tapi Mas kacangnya kacang panjang Mas. Jadi itu Mas kira-kira jadi. Tapi saya nggak hasil ada otopsi ulang kemudian apa gali mayat itu merupakan prestasi juga daripada Ya. tim khusus itu saya Ya. kira. Tapi menurut kami ya dan masyarakat juga umumkanlah step yang kembang daripada Iya, minimal misalkan gini, evaluasi daripada penyidikan yang dulu itu. Oh, memang betul sesuai dengan prosedur dan scientific crime investigation. Oh, Atau oh ada kejanggalan gini, maka kita koreksi, buktinya kita kumpulkan lagi. iya. Itu memberikan penjelasan pada masyarakat dan itu bukan bagian daripada KIP itu yang harus Bagian dari rahasia penyidikan. ya bukan itu gitu loh. Karena diumumkan itu pun tidak akan ganggu jalannya. Akan penyidikan udah selesai kok. Jadi Kan jangan berlindung di bawah kolong Kolong di kayak bawah ya itu kan masalah. Oke. Kita mendengar ini polisi ini baru saja melakukan kegiatan prarekonstruksi. Iya. Menurut Mas Susno, apa itu prarekonstruksi? Tujuannya apa? Prarekonstruksi itu membuat rekonstruksi aslinya jadi bagus dan untuk membuat terang kasus itu. Tapi persoalannya apanya yang diperankan kasusnya belum jelas. Apakah ini pembunuhan? Apakah ini tembak menembak kayak koboi itu? Apakah ini penganiayaan? Kemudian ya jelas dulu dong. Setelah jelas kasusnya ada. Tapi Mas kalau tembak menembak sudah jelas kasusnya menurut polisi karena dia kan penyidikannya 3 hari itu. Jelas kan kesimpulannya adalah tembak menembak dan bela diri. Itu yang dipakai Mas. Jadi di sini rekonstruksi kemarin itu bukan rekonstruksi pembunuhan atau penganiayaan yang disampaikan. Oh, jadi Bukan. rekonstruksi tembak menembak. Iya dong. Kenapa polisi mau terjeblok, mau terhujat berkali-kali? Dia sudah berjanji akan ada gali mayat, akan ada otopsi ulang. Ya tunggu dulu dong. Hasil otopsi ulang ini bisa mengangkat perkara ini apa benar tembak menembak, apa benar sesuai laporan dari advokat dan keluarga bahwa ini penganiayaan. Ya. Dia niayaan Artinya ini dulu. kan masalah pilihan prioritas. Iya, Kan harusnya gali mayat dulu dong. yang masyarakat tuntut Iya. harus dari mayat dulu. Buktikan dulu bahwa ini betul tembak menembak, tapi dengan bukti-bukti scientific crime investigation. Dan buktikan dulu bahwa ini adalah penganiayaan atau pembunuhan dengan scientific crime investigation. Baru rekonstruksi. Jangan buang-buang tenaga, nanti ngabisi kopi aja. Saya mas khawatirnya itu yang rekonstruksi kemarin itu ya, itu dibuat berdasarkan dari kesimpulan penyidikan yang pertama. Versi pertama Ya. yang itu dicurigai itu benar bang. Ya. Itu loh mas menurut saya. Ya, Dan saya kok yakin pasti itu bahannya. Iya. Karena bahan-bahan kalau yang dari itu tadi penganiayaan hasil autopsi kan belum ada. belum. Berarti itu belum dipakai untuk dasar-dasar untuk bagaimana skenario rekonstruksi
Itu kan, gitu Iya, kan. iya. Jadi rekonstruksi yang kemarin itu kan seakan-akan kan menguatkan, meneruskan yang dulu yang ada. Nah, ini kan Itu. jadi kalau publik menghujat jangan disalahkan. Ya, Yang disangkal oleh publik itu tembak menembak, loh kok rekonstruksinya tembak menembak. Mestinya buktikan dulu tembak menembak itu maksudnya kan, Mas. Sekarang ini kondisinya masyarakat bingung, protes, Saya juga polisi bingung, Mas. bingung, purnawirawan pun bingung, Bingung. kan begitu. Terus apa kira-kira saran Mas Arianto apa untuk Mas itu Hmm. ngobrol-ngobrol telah berhasil membuat bingung. betul nih, sadis sekali nih. Jadi jadi kan polisi sudah berhasil membuat bingung masyarakat. Tapi saya benar, kita juga bingung. Yang mengikuti tiap hari juga bingung kan. Apalagi masyarakat yang cuma lihat dari medsos bingung lah. Oke Mas. Kalau saran itu tadi ya. Mantan polisi yang mencintai polisi sampai sekarang kita mencintai polisi. Demi cinta kepada polisi juga untuk agar ini dibuktikan benar kejadian yang sebenarnya. Cintaan kita. Semangat saya Mas ya, Hmm. jangan sampai polisi itu konyol berhasil dengan hancur lebur hanya gara-gara melindungi suatu yang diduga ditutupi. Siapa yang menduga ditutupi? Masyarakat, DPR, presiden. Presiden paling Itu tinggi. kan? Ya. Jangan ditutup-tutupi. Makanya saran saya Pak ya, polisi sekarang harus pandai menunjukkan bahwa tidak menutup-nutupi. Ibu siapa pelaku? Buka keterangan untuk mendukung apa yang telah ditemukan oleh polisi gitu. Kalau memang selama ini belum diketemukan motif ataupun skenario dari itu, ya jangan diumumkan dulu. Tetapi apa yang didapat boleh bukti yang kita kita sita begini, ini sudah kita siapkan, ini buktinya di foto-foto ini loh yang udah kita ini umumkan, itu tidak mengganggu jalannya penyidikan. Malah pendidikan tambah lancar. Yang penting publik puas kan, oh memang ada step berangkat. Terangkan itu kenapa kok tersangka belum ketemu sekarang? Kenapa kok Baradae belum ditangkap dan ini dan sebagainya? Jelaskan karena begini loh sekarang statusnya gini. Dengan penjelasan yang masuk akal, publik tidak akan bertanya-tanya, tidak akan memohon polisi lagi. Kalau apa yang dikatakan Mas Arianto itu dilakukan, nama Polri kerja Kepercayaan kan? Justru naik. Iya, naik. Dengan kata lain, apa yang disarankan Mas Haryanto itu adalah polisi harus bisa memanage supaya Ya, betul. kan gitu. Nah, sekarang untuk penyidikan, menurut Mas Susno sebagai mantan Kabar Eskrim nih, dalam bidang penyidikan bagaimana? Dalam penyidikan, saya kan mau mengundurkan kalau betul apa yang disarankan Mas Arianto tadi, maka step-step seperti itulah yang benar. Kemudian dinilai kata Mas Arianto hasil dari penyidikan pertama tadi benar apa enggak. Kalau sudah benar ya lanjut. Tapi kalau salah ya tentunya harus standarnya dikoreksi karena kita kan pakai standar scientific crime investigation yang bisa dipertanggungjawabkan, accountable gitu kan. Jadi kalau tidak menuruti apa yang dikatakan Mas Ari tadi ya berarti dari segi penyidikannya enggak benar. Kalau enggak benar itu ya bahasa Inggrisnya salah. Iya. Tapi intinya kalau ada kekeliruan ya betulkan. Dan transparan betul. Dan gini Mas, kalau pesan saya mengenai scientific crime investigation, ya itu adalah cuman yang paling baik. Cuman yang penting pengetahuan mengenai scientific crime investigation itu bukan untuk menjustifikasi suatu skenario yang dibuat, kemudian memperkuat bukti-bukti ini. Tapi yang dimaksud dengan scientific investigation adalah mencari barang bukti yang di lapangan, kemudian disimpulkan. Tapi barang bukti yang di lapangan harus dicek kembali. Ini barang bukti asli atau sudah dirubah. Itu yang harus itu tantangan polisi untuk mencari itu. Jadi scientific itu bukan untuk membenarkan skenario. Ya, itu yang harus diwaspadai. Kalau membenarkan skenario ini gawat. Ilmu dipakai untuk ngapusi. Demikian para pemirsa sekalian, perbincangan kami terkait dengan masyarakat itu bertanya-tanya, kenapa nggak ditangkap, kenapa tidak ditahan, kenapa tidak diumumkan, ya itu yang paling diperlukan oleh masyarakat. Bukan polisi menyalahkan masyarakat itu kritis, masyarakat itu bertanya-tanya, itu hak masyarakat untuk bertanya.
kita mendoakan semoga polisi mampu segera mengungkap, ya. Amin. Masyarakat tidak sabar lagi untuk menunggu diumumkan siapa tersangkanya, tersangka ditahan dan diproses sampai ke pengadilan. Semoga. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.